Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu bahagian yang terpenting daripada segala-galanya dalam persoalan amal. Karena ini yang menentukan yang pertama sekali sah atau tidaknya, makbul atau tidaknya amal ibadah kita kepada Allah. Sehingga apabila kita melaksanakan amal ibadah sebanyak apapun tidak akan bermanfaat tanpa ada ilmu yang cukup. Malah yang paling menyakitkan, seandainya tidak ada ilmu, kemudian kita beramal, amal kita ditolak, tidak makbul, hanya sebatas itu, tidak ada persoalan. Tapi bukan sekedar amal kita tidak diterima. Manakala kita tidak cukup ilmu di dalam beramal, sehingga amalan kita melenceng daripada aturan agama, amal ini dianggap maksiat, menjadi penyebab kita disiksa oleh Allah. Pernah kita ceritakan di sini mungkin. Manakala disebut-sebut orang tidak sholat, tidak ada lain bayangan kita, neraka. Di saat orang menyebut-nyebut neraka, yang paling pertama kita membayangkan orang yang tidak sholat. Jadi disebut neraka kita membayangkan orang tidak sholat, disebut tidak sholat langsung kita membayangkan neraka. Tapi kita harus ingat, kita sering membaca dalam Al-Quran, fawailul lil musallin. Ternyata ada neraka untuk orang sholat. Bahkan neraka khusus, bukan sembarang neraka. Neraka yang paling dahsyat, neraka wailun, khusus disiapkan lil musallin, untuk orang sholat. Tidak begitu menyedihkan seandainya nanti jadi penghuni neraka karena tidak sholat. Paling menyakitkan seandainya jadi penghuni neraka karena sholat kita sendiri, senjata makan tuan, paling sakit. Fawailul lil musallin, neraka wailun bagi orang yang sholat. Cuma dalam ayat tersebut Allah menyatakan neraka bagi orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun, orang yang melalaikan sholatnya. Begitu terjemahan di dalam terjemahan atau di dalam tafsir. Orang yang melalaikan sholatnya, mengulur-ngulurkan waktu sholat karena meringan-ringankan sholat. Ini jelas fawailun, neraka wailun. Walau setengah menit sekalipun perlu diketahui. Setengah menit melambatkan sholat, tapi jangan lupa karena meringankan sholat. Ini dosa besar. Bahkan bukan sekedar dosa besar, menjadi penyebab kerusakan akidah. Betul. Mengulurkan sholat, tuan ulang, karena meringankan syariat, bukan sekedar persoalan ibadah, tapi sudah merembes ke persoalan akidah. Kalau di kampung-kampung mungkin rejih menyenatikan udayo, ada kitab yang paling kecil sampai sekarang masih ada, kitab klasik, kitab jamun. Takkan klasik abah nali urung buat inau, kitab ubud. Tapi isi sama dengan kitab-kitab sekarang. Ditulis dalam kitabnya, ditulis di antara yang merusakkan akidah, meringan-ringankan syariat. Itu dalam kitab Masailal Muqtadi. Jadi di antara yang merusak akidah, meringan-ringankan syariat. Di antara syariat, solat. Jadi meringan-ringankan solat, merusak akidah. Walau 1 menit. Alladzina hum an sholatihim sahun. Tapi apabila melambatkan sholat karena ada kemaslahatan sholat, jangankan setengah menit, 2 jam pun boleh. Ya, salah paham juga. Jangan sampai gagal paham. Ya, istilah sekarang. Karena ada kemaslahatan sholat itu sendiri, 2 jam bijut. Tapi kita ulangi, apabila bukan karena kemaslahatan sholat, tapi karena kita meremehkan ibadah,
setengah menit sekalipun, ibadah sunat sekalipun, merusak akidah. Contoh umpamanya, ada orang habis sholat isya tidak lagi sholat rawatib sunat, keluar dia. Tak tegur dia, ada kuahanan sembahyang rawatib go, haipat engkau hayat rawatibnya. Dia sekedar meninggalkan sunat. Tapi karena apa yang diungkapkan ini meringankan syariat, meremehkan ibadah, itu merusak akidah. Hati-hati. Murtad. Begitu pula kita diajak berjamaah. Ya, ada yang masjid berjamaah, baik teman yang tidur tapi ada yang kapubuk yang pun engkau lebih sehat. Nah, itu jawabannya. Itu harus hati-hati. Kalau sekedar tidak berjamaah, tidak ada persoalan. Berjamaah itu walaupun ada pendapat wajib, tapi ada pendapat yang mengatakan sunat. Tapi persoalan jawabannya yang kapubut pun kahiyadat. Itu merusak akidah. Menancit, melambatkan solat walau setengah menit sekalipun. Ya, dah semayang kalihu. Ada semayangnya tidak 5 minit itu ijut. Itu sudah menjurus ke meremehkan syariat. Tapi apabila karena kemaslahatan solat, umpamanya kita menggunakan mobil pribadi ke Banda Aceh sampai bak Sabah tempat udah zuhur, tapi kebetulan tidak ada tempat solat yang nyaman, sudah zuhur. Jadi terpegah bangun bak saudara dalam motornya kalhu, tapi nyo tekalan dapat semayang yang baik, yang nyaman. Yang sejam tu terus usare kiban hidih ke semayang. Okey. Tak ada masalah. Padahal 1 jam kita melambatkan. Tapi bukan meremehkan syariat, kenyamanan salat itu sendiri. Padahal ni ada piyuhinan je. Pedang motor bentang tika ju ilir rumah gop nak atau minah jalan semayang. Itu apabila ada orang yang harus demikian, tidak boleh dianggap disiplin, yang kondisiplinnya. Terlalu memaksa namanya. Tidak boleh walaupun untuk solat. Jadi melambatkan solat karena kemaslahatan solat, tidak ada persoalan. Jadinya entahlah taboh karena kekurangan ilmu, bisa jadi persoalan, bisa merusak akidah. Jadi ilmu tentang solat ini sangat penting sekali. Jangan sampai solat itu bisa membawa kita kepada azab yang besar. Maka pernah kita ceritakan ada orang yang diazab di dalam kubur bukan karena meninggalkan solat. Menjerit-jerit dalam kubur didengar oleh Rasul dan sahabat. Para sahabat menanyakan, kenapa ahli kubur ini menjerit ya Rasul? Para sahabat membayangkan ahli kubur ini, kalau sekarang mungkin langsung terbayang sabu, mabuk 24 jam, tidak solat. Sahabat menanyakan, apakah ahli kubur ini tidak pernah solat? Rasul menjawab, ahli kubur yang anda sedang mendengar menjerit, disiksa, cukup rajin solat. Jangankan solat fardu, salat sunat tidak pernah dia tinggalkan. Jangankan solat berjamaah tidak pernah absen. Dia disiksa bukan karena tidak solat, tapi dia disiksa karena tidak benar solatnya. Hadis sahih. Dicerita dalam bukan karena hana semayang, karena hana bedoi semayang. Menjaga semayang pohle malam karena ba'suh pun di masjid subuh. Jumaat pohle panura dua dalam masjid. Cukup disayangkan apa yang kita ceritakan tadi, senjata makan tuan. Ibadah itu sendiri yang membuat kita disiksa. Maka ilmu sangat penting. Jadi ilmu harus sangat lengkap untuk modal kita beribadah. Cuma pada berguna dalam masyarakat kita di kampung kadang-kadang masih banyak melaksanakan ibadah, bermacam ibadah, khususnya solat, tidak sesuai dengan ilmu syariat agama kita. Mungkin karena ada ancaman yang nyata, mungkin nyom ya yang sebab. Pakan orang berani melakukan ibadah dengan ilmu yang kurang atau mungkin disebut pas-pasan. Hana ancaman yang nyata, mungkin nyan sebab. Menyebab lun dan nyan sebab. Karena kita bisa bayangkan seandainya ada ancaman, mungkin pemandangannya udah lain.
Coba bayangkan seandainya orang melakukan sholat, ilmunya kurang, sehingga sembahyang hana sah. Dan sembahyang hana sah, apabila kita salam pertama, Assalamualaikum warahmatullahi, langsung meledak kepala tung bertoleh. Atai hana sah, menyerah selalu bertoleh, mesti menang kepada Allah. Kalau salat seseorang tidak benar, dia salam pertama meledak terus kepala. Yang tidak bayangkan kiban pemandangan masyarakat dengan ini sembahyang. Oh hai orang kau. Mahana fi ilmu ban sembahyang bertoleh yang talium. Apabila ada ancaman, tapi ternyata ancaman Allah ada, bukan sekedar berdohleh. Fawailul lil musallin, lebih dahsyat ihlam. Neraka wailun kurang yang melalaikan salat, apalagi orang yang salat tidak benar. Tapi karena tidak nyata, mungkin orang tidak merasa terancam dengan firman Allah. Kita akan terancam seandainya ada ancaman-ancaman yang nyata seperti tadi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak mungkin perkara-perkara yang lain. Kita harus melaksanakan ibadah sekali lagi dengan ilmu yang cukup sesuai dengan kondisi. Kita lagi sehat, ilmu yang normal. Oh sakit kita tengok, yang pina ilmu khusus, anjing melenceng. Jadi tidak boleh orang sehat sembahyang seperti orang sakit. Urang sakit sembahyang lagi urang sehat. Ini ada pemandangan, nah kejadian memang. Urang sehat sembahyang lagi urang sakit sembahyang. Sering kita lihat di Masjidil Haram, di Masjid Nawawi. Jadi baik terfikir saya akan Masjidil Haram di Masjid Nawawi kaji contoh teladan, belum tentu. Mungkin Bapak dan Ibu sering melihat kita dari penginapan dengan jamaah-jamaah lain yang badannya gemuk-gemuk datang ke masjid, ambil kursi, duduk salat. Yang pun cerita bersama-sama dengan kita di penginapan sampai di masjid, ambil kursi, duduk salat. Ini salat sambil duduk, salatnya orang sakit. Orang sakit yang dibenarkan salat sambil duduk, sakit yang tidak sanggup berdiri. Di beliau yang tajam kau nyanjak yang tanya dari penginapan tadi. Dari penginapan ke masjid, dia di depan. Ayat tali tajam je. Dah dia sejak kursi duduk sembahyang. Itu cukup banyak pemandangan. Bapak Ibu sudah melihat di sana. Tidak sah. Ini tidak ada khilafiyah, ada menakhilaf. Dia tak ada pendapat lain, tidak ada. Cuma karena ada ilmu. Jadi sekali lagi dibenarkan duduk tidak di saat tidak sanggup berdiri. Memang ada alasan apabila kita menanyakan, dan kami sudah pernah menanyakan kepada yang bersangkutan. Alasannya bukan tidak sanggup berdiri ternyata dia. Apabila sudah duduk, tak sanggup bangun. Udung tumun, perut ayuk fa, mesupit, tak sanggup bangun lagi. Benar memang. Tapi kalau begitu kasusnya, cara salatnya bukan seperti itu. Harus takbir sambil berdiri, karena sanggup berdiri. Habis berdiri, baca Fatihah, terus rukuk. Habis rukuk, habis iktidal, duduk lagi di kursi. Nah, yang betul. Karena fa'illam yastati' kalimatnya. Apabila tidak mampu berdiri duduk. Sehingga persoalan salat orang yang sakit bisa saja satu orang sakit satu kali sembahyang dalam keadaan 4 posisi. Ini boleh jadi. Pun sembahyang gitu. Takbir maksudnya, takbir berdiri karena dia sanggup berdiri. Akhirnya rukuk sujud. Lalu sujud kahili bedah duduk. Ternyata sambil duduk dia pun dah merasa pening, pusing. Tidur. Sampai tidur karena tidak sanggup duduk, tidur. Sedang tidur terasa dia sudah segar kembali. Bangun. Itu dalam satu salat harus seperti itu. Baik bangkadu padahal ya hana budak-budak li, padahal kai sudah dalam. Begitulah kira-kira. Jadi seluruh ibadah yang kita laksanakan harus sesuai dengan amal kita. Cukup banyak persoalan-persoalan lain. Mungkin ini hanya sebagai pembangkit semangat kita. Sebagaimana kita yakin beribadah, harus jauh lebih yakin lagi mencari ilmu-ilmu ibadah untuk makbul ibadah kita. Sekali lagi bukan mengajari Bapak dan Ibu, tapi ini sekedar saling mewasiatkan kebenaran. Banyak kekurangan dalam penyampaian mungkin, mohon diperbanyak maaf.
Terima kasih atas segala perhatian. Hadanallahu yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.